يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah atas pembacaan tilawahnya Ustadz Ahmad Baidowi. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Almanar dan Mars JSIT. Kepada Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya, Indonesia kan berjaya. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Ibu sekalian dipersilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak pengawas kita kepada Bapak DRS Haji Pawit Sugiri, MPD. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD IT Al-Manar Ibu Indri, yang saya hormati Pak Kartijan MPD, Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2, yang saya hormati para Dewan Guru, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berjumpa saya secara daring dan Bapak-Bapak secara luring, namanya gabungan. Insya Allah kita diberikan selalu nikmat sehat walafiat. Hari ini tema yang akan diangkat oleh Al-Manar ini, sebelumnya saya tanya dulu ke Bu Indri, temanya apa hari ini? Topik. Iya. Ya, apa temanya Bu hari ini? Bu Indri ada? Ya, Iya, Pak. apa pembahasan kita hari ini? Ya, temanya tentang Bu, makasih, Bu. karakter siswa dan refleksi karakter peserta didik.
pembelajaran peserta didik dan refleksi karakter, Pak. Jadi ada karakternya nanti karakter kejujuran dan kemandirian. Kemudian refleksi pembelajarannya selain karakter itu adalah refleksi pembelajaran di kelas, gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Dan materi tadi mudah-mudahan ya ini refleksi yang dilaksanakan pada siang hari ini, PMO hari ini, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak SDT Almanar ya. Semoga diskusi-diskusi yang dilakukan nanti benar-benar diskusi yang membawa kemajuan ya. Apalagi tadi ada kaitan dengan pembelajarannya. Ya tentu saja nanti ada beberapa kelas merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada prinsipnya di komunitas belajar di SDIT Almanar ini sebagai materi saya sampaikan dalam rapat ya, dalam rapat setelah senam diharapkan meningkatkan kompetensi guru ya dan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa itu melalui rapor pendidikan. Nah, sehingga Bapak Ibu semua bisa mencurahkan ya permasalahan yang ada bisa diselesaikan dalam forum ini dan juga praktik baik yang dibuat oleh Bapak Ibu untuk bisa disampaikan ya di dalam kombel ini. Nah, itu harapan saya Bu Indri selaku pimpinan di SDIT Almanar. Itu saja Bu Indri, saya belum bisa bicara banyak karena saya belum lihat refleksinya yang akan disampaikan oleh para guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pawit atas sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Fasilitator kita, yaitu Bapak DRS Kartijan MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Pak Haji Pawit selaku pembina pengawas di SDIT Almanar, yang saya hormati Ibu Indri selaku kepala sekolah SDIT Almanar, Bapak Ibu yang saya hormati para waka, para walas dan seluruh staf yang ada di SDIT Almanar. Kita bersyukur hari ini dengan blended ini kita bisa bertemu, sebagian besarnya bertatap muka langsung, kemudian saya dan Pak Haji Pawit dengan secara daring. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaat sebesar-besarnya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang juga diberikan melalui undangan sudah saya terima Bu Indri. Hari ini kita melaksanakan PMO rutin ya setiap 2 bulan sekali yang dipantau. Tapi barangkali sekolah ingin melaksanakan PMO lebih dari 2 bulan sekali itu juga silakan. Karena pada dasarnya PMO merupakan kegiatan pertemuan rutin oleh komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru dan didampingi oleh pengawas. Namun untuk pengawas ini Bapak Ibu kita memaklumi karena lebih dari satu dampingan sehingga tentunya acap kali kadang-kala mungkin tidak selalu bisa hadir, tapi untuk guru dan kepala sekolah ini memang dalam PMO diharapkan kata rutin ini bisa terus dilaksanakan sehingga memang ada pemantauannya melalui 2 bulan sekali. Nah, setiap satuan pendidikan pasti punya tujuan. Sehingga sebenarnya tujuan PMO ini sebenarnya untuk menemukan akar masalah dari hasil pembelajaran yang sudah berjalan. Berarti kira-kira 2 bulan gitu ya. Nah, akar masalah yang ditemukan oleh Bapak Ibu di kelas, maka akan didiskusikan di PMO ini untuk menemukan solusi.
Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Indri bahwa yang urgent hari ini yang akan didiskusikan adalah mengenai karakter gitu ya. Mungkin termasuk bullying ya Bu Indri ya kalau karakter. Termasuk salah satunya ya mungkin ya. Juga Eh, mungkin bukan. bukan Pak, masih ini apa kejujuran, Oh ya ya. kejujuran dan kemandirian. Sudah, Belum itu. nah. Iya, iya, iya. Baik, memang banyak Bapak Ibu karakter yang bisa diambil, didiskusikan. Tentunya mengambil kejujuran ini bukan tiba-tiba, tapi sudah dipikirkan selama karena 2 bulan ini berlalu. Kemudian hasil refleksi kita menemukan satu tema yang menarik, yang menantang, yang urgent untuk didiskusikan gitu ya. Nah, paling saya hanya berpesan Bapak Ibu dengan waktu yang hanya 90 menit ini manfaatkan sepadat-padatnya, kalau perlu dikurangi acara-acara yang yang tambahan, utamakan selama 90 menit itu untuk mendiskusikan tentang karakter tadi. Itu pertama. Kedua, karena karakter ini hal yang memang berkaitan ya dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan sekolah juga, maka mungkin salah satunya salah satu program yang akan dilakukan oleh SD Al-Manar mungkin selain juga sosialisasi, kemudian juga pembiasaan, mungkin juga akan memasang poster-poster gitu ya kira-kira nanti. Nah, saya sering mengamati Bapak Ibu di sekolah-sekolah itu poster-poster yang ada, baik itu tentang karakter kejujuran, baik itu tentang kedisiplinan, baik itu tentang bullying, itu selalu ada poster-poster yang lambangnya atau tokohnya atau subjeknya itu tokoh-tokoh yang misalnya kartun atau gambar-gambar foto gitu ya, foto misalnya saya sering menemukan gini, misalnya ada tulisan stop bullying gitu, atau stop minuman keras, atau stop perkelahian gitu ya. Tapi lambang di situ ada 2 gambar laki-laki yang wajahnya anak-anak tidak kenal gitu. Nah, saya kira akan lebih membumi atau akan lebih merasa dimiliki oleh anak-anak, dan nanti pendidikan karakter itu bukan menjadi pelajaran tetapi benar-benar milik mereka. Mungkin bolehlah nanti dalam poster-poster itu logonya gambarnya, fotonya diambil dari anak-anak kita gitu. Misal ada kata stop bullying, ambillah 2 anak kita perempuan atau laki yang kira-kira karakternya menurut guru-guru cocok untuk dipasang. Lalu di ujung sana ada tulisan jangan berkata kasar ya gitu. Lalu ambil lagi foto anak kita yang lain gitu ya. Atau nanti misalnya di kantin itu ada tulis harap membayar sesuai dengan apa yang dimakan, atau jujurlah dalam membayar. Lalu ada tokoh juga gitu ya. Nah, itu yang anak-anak kita juga, sehingga nanti ngerasa bahwa kejujuran itu, karakter itu memang bukan pelajaran lagi, tetapi memang dilaksanakan oleh anak-anak. Itu Bapak Ibu, paling itu masukannya kalau mungkin nanti akan mengarah ke sana. Nah, selamat melakukan PMO, mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini nanti bisa dimanfaatkan, dan nanti ke depan juga dilanjutkan dengan setiap ada kombel, silakan terus dibahas. Saya terima kasih Bapak Ibu, selamat bekerja. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kartijan atas sambutan dan penguatannya serta masukannya. Untuk selanjutnya, agar PMO hari ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat ridho Allah dari Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmi Firmansyah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita dimudahkan dan kegiatan kita mendatangkan ridho Allah dan manfaat buat kita dan sekolah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Ahmi Firmansyah atas pembacaan doanya. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu PMO level sekolah yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah kita secara langsung, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di PMO yang keempat ya. Keempat ini mudah-mudahan Allah selalu berkahi. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal. Langsung saja tadi sudah dibuka. Terima kasih yang terhormat Bapak pengawas kita, Bapak Dr. Andes Pawit Sugiri MPD, yang terhormat Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2, Bapak Kartijan, Dr. Andes Kartijan MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir di kelas 1A ini, ruang PMO kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan nanti kita bertemu di jannahnya. Allahumma amin. Langsung saja PMO kali ini bisa di PPT-nya Pak Dimas. Apakah sudah belum ya? Baik. Kalau nggak bisa saya share screen saja dari sini. Mudah-mudahan bisa. Oh, itu dari saya ya? Ya, baik. Bapak Ibu Guru nggak bisa lihat ya? Iya, PMO kali ini bulan Februari 2024. Pak Dimas sambil tolong ya untuk teman-teman nggak bisa baca, Kak. Ya. Oke, di sini agenda kita kali ini.
Bisa di-share di grup saja, Bu Indri, Baik, di grup guru, supaya semua pegang di laptop kan bisa. ya. Ya, agenda kali ini tadi sudah pembukaan, tilawah, lagu Indonesia Raya, Mars CSIT, Mars Almana dan doa, kemudian sambutan dan saran dari Pak pengawas dan Pak fasilitator, Pak Katja dan Pak Awit. Yang kemudian pemaparannya adalah PMO-nya tentang hasil refleksi karakter dan pembelajaran di kelas dan mencari akar masalah dari hasil refleksi karakter dan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini refleksi karakter, kemudian refleksi pembelajaran. Nah, yang sudah kita lakukan kemarin sebelum kita PMO, kita sudah melakukan refleksi sedikit gitu, walaupun nanti sudah memantiknya ya untuk melakukan refleksi di hari ini. Kemarin kita sudah angkat gitu ya dari refleksi karakter ya, pembelajaran dan karakter itu kita sudah sedikit melihat ya mengevaluasi juga itu beberapa yang harus kita ambil untuk PMO kali ini dan untuk ke depan kita lihat gitu perbaikan-perbaikan apa yang akan kita lakukan, program-program apa, penyusunan program untuk ke depan sampai PMO selanjutnya bagaimana gitu. Refleksinya yaitu tentang tingkat, kalau karakter itu kejujuran anak-anak, kemudian juga kemandirian. Jadi selama ini kita perhatikan gitu di kelas, kemudian di dalam pembelajaran itu kejujuran itu sangat penting dan itu anak-anak kita masih dapat poin yang perlu kita perhatikan gitu. Kita harus punya program untuk perbaikan-perbaikan ke depan karena kita judulnya juga sekolah Islam dan kita pengen anak-anak kita menjadi lebih baik untuk di karakter tersebut. Kemudian juga di pembelajaran kita sudah mungkin dari supervisi ataupun kita lihat pembelajaran di kelas, mungkin nanti akan kita buka nih di sini dari refleksi dari guru-guru langsung dengan menggunakan link Padlet yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu guru silahkan dibuka link Padletnya. Sudah di-share ya Bu Puah? Ya, sudah di-share link Padlet di situ. Untuk karakter dulu yang pertama ya. Nah, masing-masing Bapak Ibu guru buka di laptopnya atau handphonenya masing-masing. Nah, di situ ada pertanyaan untuk Bapak Ibu guru yang kita refleksi kali ini ya untuk karakter siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana karakter peserta didik kita? Nah, silakan diisi di Padlet tersebut. Mungkin atau mau setelah mengisi langsung mau membacakan? Mana ya? Terlihat? Belum terlihat Bu Puah, ada yang mengisi? Oh, sedang mengetik ya. Ya. Nah, ini karakter peserta didik kita sesuai dengan visi misi atau bagaimana atau belum atau seperti apa, mungkin Bapak Ibu guru melihatnya, kita merefleksi karakter dari peserta didik kita di SDIT Al-Manar ini. Secara garis besarnya seperti apa? Ini ya. Iya. Ada yang menjawab hangat, bersahabat,
ramah, dan selalu bertegur sapa dengan mengucap salam. Masya Allah, ini yang kemarin juga refleksi dari Pak Thohir ya. Pak Thohirnya, ya anak-anak sekarang tidak pilih-pilih. Semua guru ketika bertemu semua guru ataupun orang tua, itu anak-anak selalu bersahabat, hangat menyapa guru-gurunya, bertegur sapa dan mengucap salam. Itu untuk yang baiknya ya, untuk yang baiknya kali ini. Kemudian ada juga nih yang menjawab, boleh Bu ditulis namanya kalau di Padletnya nggak apa-apa kalau mau ini sebutkan namanya. Karakter peserta didik SD Dalmanar pada umumnya sudah cukup religius, saling menghargai dan menghormati. Namun yang masih harus disorot adalah kendali emosi hingga menimbulkan hasil yang lebih stabil dalam pengendalian emosinya. Jadi ada beberapa yang anak-anak yang masih emosional ya. Nah, itu yang tapi kalau dari religi sudah religiusnya saling menghargai, menghormati, namun masih kendali emosi ya. Kemudian ada juga yang menjawab unik karakternya. Kemudian yang masih menjadi PR di sekolah kita terutama tentang kejujuran dan kemandirian siswa. Hanya terlihat dari hal yang sederhana ketika ada sampah atau barang tertinggal, kemudian juga tentang sholat. Meskipun demikian, alhamdulillah di tahun ini anak-anak sudah terbiasa bertegur sapa dan salam. Iya. Ya, kalau untuk yang bertegur sapa dan salam kita memang sudah alhamdulillah itu mengalami kemajuan dari awal pandemi waktu itu. Masya Allah anak-anak tuh dengan guru sama sekali kalau ketemu nggak ada sopan santun. Kemudian kita sudah lakukan beberapa hal. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak sudah kalau untuk dari bertegur sapa, salam, hormat, mengucap salam itu sudah alhamdulillah. Tapi ini dari sikap jujur yang masih memang PR. Sulit untuk jujur kalau ini ada yang menjawab, Ibu guru apa Bapak guru, ini sulit untuk jujur kalau secara spontan ditanya ini sampah siapa. Untuk yang membuat sampah sembarangan ini kayaknya ya. Tidak hanya sampah mungkin ya, beberapa hal ada yang barang tertinggal gitu ya. Misalnya pensil tertinggal, menghapus, atau bahkan kaos kaki ya. Itu menjadi PR sekali tuh kaos kaki gitu, nanti kaos kakinya kemana-mana. Nah itu juga ditanya tidak ada yang mau mengaku itu kaos kaki siapa gitu. Jadi tidak ada ya kejujuran, bukan tidak ada, tapi kejujuran ini memang masih perlu kita tumbuhkan untuk kesadaran anak-anak ini dari diri mereka sendiri. Tapi sehingga mungkin ke depan seperti apa nanti bersama-sama kita buat program. Kemudian ini ada juga yang jawab karakter siswa, ada yang ramah, tekun, semangat mencapai target. Ya, ada beberapa siswa juga yang sangat semangat sekali ketika diberi target, terutama mungkin kalau di sini tahsin ya, tahfiz. Mereka mungkin semangat mencapai target. Ada beberapa anak yang semangat sekali untuk mencapai targetnya karena di tahfiz ini ada beberapa target ke depan yang mereka harus capai. Misalnya di kelas 6 lulus juz 28 gitu ya, ada yang juz 29 gitu ya. Juz 29 alhamdulillah juga yang motivasinya sangat tinggi, sangat banyak untuk tahun ini yang lulus juz 29. Ya, 28 pun ada yang sudah bertambah ya juz 28. Nah, itu mereka ada yang sangat semangat untuk mencapai target tersebut. Dan anaknya tekun, kemudian ramah. Tapi tadi kemudian ada juga dari Bu ada nggak menulis namanya ya. Alhamdulillah siswa-siswi sudah menerapkan 3S dan selalu bersemangat, tetapi masih perlu diperhatikan dari sisi pengendalian emosi ya. Ini emosi juga ya, berarti selain jujur, emosi. Nah, ya sekarang pertanyaan selanjutnya. Yang sebentar. Yang bagaimana karakter peserta didik yang belum nulis mungkin di sini, kan ada yang belum nulis ya. Boleh kok langsung bicara saja. Silakan. Mungkin ke yang tidak masuk masuk di Padlet, boleh langsung dari siapa nih yang menjawab? Yang nggak di Padlet itu ya. Karena nggak ditulis namanya saya jadi tidak tahu siapa ini. Yang belum. Silakan. Siapa yang belum nulis? Pak Adit. Sudah. Aja. Siapa? Ya.
Ya mungkin kalau yang saya pernah lihat dan rasakan ya apa namanya kesan dari orang luar ya, tidak hanya dari guru-gurunya tentang ramah ya, salam, sapa. Saya juga pernah mendapat testimoni dari pengurus apa metode UMI ya yang kita pakai sebagai metode Al-Qur'an kita. Jadi ketika ada penguji yang hadir di sekolah kita, nah penguji tersebut sangat senang ya, karena yang ya ibaratnya mereka itu orang luar yang jarang sekali ke Almanar, tapi anak-anak itu sudah berani menyapa gitu. Sudah berani menyapa dengan penguji tersebut atau ustadz tersebut bercerita ketika sedang melihat-lihat sesuatu di masjid ya tiba-tiba ada anak yang menghampiri kemudian bertanya sedang lihat-lihat apa Ustadz gitu atau sedang lihat apa Pak gitu. Nah itu sangat merasa sangat senang sekali ya penguji tersebut ya sehingga kemudian bercerita kepada kami ya bahwa jarang sekali ya anak itu berani menegur ketika di sekolah terutama dari orang luar seperti itu. Ya itu aja mungkin yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Fajar ya, Pak Fajar dari koordinator Tafis juga ya. Beberapa anak ada yang tadi bentuk sapanya. Selanjutnya ke siapa lagi yang belum? Mungkin Pak Dimas dari tadi ininya yang satu lagi. Ya, Bu Ripa ya, Bu Ripa. Tolong ke Bu Ripa itunya mikrofonnya. Atau kalau Bu Ripa ada di Zoom, langsung di Zoom juga nggak apa-apa. Oh nggak ada. Silakan silakan berarti pakai mikrofon. Ya, mungkin di pengalaman karakter di kelasnya Bu Ripa gitu ya, anak-anaknya. Alhamdulillah selama di kelas 2 anak-anak sih ketika saya datang juga alhamdulillah ada yang salam, mengucapkan salam, terus saliman. Mungkin ketika ini aja sih ketika pembelajaran aja. Mungkin ada anak yang beberapa yang agak aktif dan itu harus selalu ditegur gitu. Anaknya juga sopan, ketika kamar mandi juga selalu minta izin. Itu anaknya sopan, santun, seperti itu sih Bu pengalaman saya. Tapi ya tadi ya masih, tapi kata-katanya masih kasar. Tapi kalau Iya. dari segi kejujurannya bagaimana? Untuk kejujuran mungkin kemarin itu ada anak yang berkata yang kurang baik gitu ya Bu. Eh, Kemarin itu sempat kita udah adukan ke Bu Indri, anaknya berkata-kata kurang baik itu ngomong ya pokoknya kurang baik itu. Akhirnya kita sudah melaporkan ke orang tuanya. Alhamdulillah orang tuanya sudah eh, langsung ke anaknya, langsung ditanya langsung. Alhamdulillah sekarang udah ada perubahan, anaknya sudah berkurang, kata kasarnya itu sudah hilang. Dari sini juga kita masih memantau anak tersebut gitu. Terus Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Ripa. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin dari kelas tadi dari kelas 2 mewakili kelas fase A ya. Mungkin dari fase B. Fase B ada? Dari wali kelas kelas 3 ataupun kelas 4 ya. Ada nggak misalnya anak-anak yang masih sepertinya di kelas 4 ada beberapa PR ya kayaknya mungkin Bu Ita atau Bu Iir.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk fase B khususnya kelas 4 yang saya alami sehari-hari di kelas itu pengendalian emosi ya mungkin. Nah, nanti ketika sudah heboh kita mau cari tahu siapa sih yang mulai dari awalnya yang bikin gara-gara nggak ada yang ngaku seperti itu ya, mungkin balik lagi kejujurannya. Terus juga mandiri karena kan terutama untuk anak cowoknya, jadi apa sih namanya, lebih apa ya, lebih kayak anak mami gitulah bahasanya ya, jadi lebih mandiri yang perempuan. Kalau belajar juga lebih semangat yang perempuan, kalau yang cowoknya mungkin karena bocah masih kecil-kecil gitu ya, pitik-pitik gitu, jadi kayaknya memang benar-benar belum mandiri. Jadi memang harus didampingi gitu, jadi kayak kita misalnya kayak private gitulah duduk di sampingnya. Kalau misalnya belajar secara klasikal mungkin ya memang kan kalau untuk laki-laki itu belajar secara klasikal agak beda sama perempuan ya. Kalau laki-laki itu harus berapa kali diterangin baru ngerti. Apalagi kalau kita duduk di sampingnya kayak diajarin satu-satu itu, nah baru mereka paham. Ya mungkin itu aja sih Bu Yuni. Kejujuran sama mandiri. Ya. Terima kasih Bu Ir di kelas 4 itu ya, terutama memang yang kita ambil apa namanya tema untuk hari ini ya, refleksi karakter untuk kejujuran dan kemandirian itu dia di fase B. Untuk fase C bagaimana? Ada yang dari fase C mungkin Bu Nisrina, Bu Andin atau Bu Pual, satu lagi Bu Nela ya. Ya, siapa? Silakan. Mewakili dari fase C. Ya, Bu Andin. Silakan Bu Andin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fase C mungkin secara umum ya, di kelas fase C itu kan udah memasuki dari anak-anak menuju remaja. Jadi udah pasti sama sih tadi sama di kelas fase B, itu yang pertama pengendalian emosinya yang masih labil. Yang masih labil itu di pengendalian emosinya. Jadi masih beberapa ada yang mudah tersulut gitu, meskipun sebenarnya mungkin beberapa menanggapinya dengan nggak disadari ternyata itu tuh menyulut emosi, dan beberapa juga ada yang masih kurang apa ya, awas gitu sama cara dia berinteraksi, dan beberapa ada mungkin berinteraksi dengan guru karena dia menganggap gurunya ini apa ya, enjoy gitu kali ya, tapi kadang-kadang suka agak kebablasan gitu, saking bertemannya sama bu guru dan bapak guru, kadang-kadang ada yang kelupaan bahwa oh iya ya ini ada ibu guru atau bapak guru, tapi itu masih bisa ditegur kemudian diberitahu, meskipun ya balik lagi itu karakter yang terbentuk sudah lama juga di rumah, paling ya di sekolah beberapa kali yang kelihatan akhirnya ditegur. Dan yang kedua ya memang ada rasa kurang jujurnya ya sedikit gitu, entah karena memang dia takut kalau dia jujur dia mendapatkan punishment dan lain sebagainya, jadi munculnya inisiatif untuk berkata jujur itu masih kayaknya perlu banyak proses, mungkin program dari sekolah ataupun kelas yang memang membiasakan untuk anak-anak nggak apa-apa kok apa jujur, karena mungkin respon dari kita juga yang mereka takutkan. Kadang-kadang mungkin setiap ada yang jujur, kitanya belum jujur, dianya udah, ayo ini punya siapa, punya kamu ya. Jadi udah justifikasi duluan. Terkadang anak-anak akhirnya
takut akhirnya besokannya nggak ada yang mau jujur gitu. Sama mungkin kalau yang kaos kaki gitu tuh kan banyak juga tuh Bu. Kadang-kadang mungkin kitanya kayaknya di sekolah udah kayaknya nggak mungkin nggak ngingetin deh gitu orang tua setiap hari orang tua guru setiap hari mengingatkan Bapak Ibu guru. Cuman memang kayaknya perlu juga dari rumah untuk sama-sama mengingatkan kalau pulang sekolah ya sepatunya dipakai, dilihat lagi sepatunya mana, kaos kakinya mana supaya mereka bisa ada rasa tanggung jawab terhadap kepemilikannya. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andin. Tadi ya ada kunci juga tadi dari kata-kata yang Bu Andin sampaikan tadi bahwa kita jangan ngejudge dulu ya ke anak-anak biar dia bisa jujur dengan dari dirinya sendiri untuk menjawab mengaku gitu dari kejujurannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya mana tadi? Kita ke ini ya. Ini. Mana ya? Ya, tadi sudah dibuka ini tapi tadi belum. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Ibu guru, sebagian besar siswa itu friendly dengan guru dan semangat belajar baik. Apa ini? Sebentar. Bagaimanakah kondisi pembelajaran Bapak Ibu saat ini? Nah ini ya, refleksi pembelajarannya. Bagaimanakah kondisi pembelajaran Bapak Ibu saat ini? Ada sebagian besar siswa friendly dengan guru, semangat belajarnya baik. Tidak ada yang menjawab di situ ya. Bagaimana kondisi pembelajaran Bapak Ibu saat ini? Kalau guru bidang studi berarti saat pembelajaran seperti apa? Jadi ada di kelas yang mengajar kelas 1 bagaimana, kelas 2, 3, kemudian yang 4, 5, 6 bagaimana guru kelas atas kelas bawah kalau bidang studi atau mungkin bahasa Arab dari kelas 1 sampai kelas 6, bahasa Inggris 1 sampai kelas 6. Kemudian guru walas. Bagaimana kondisi pembelajaran Bapak Ibu saat ini? Kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada cukup aman dan nyaman, cukup bahagia. Alhamdulillah. Ada yang belajar aman dan nyaman, cukup bahagia. Mungkin dari Bu Leli ini dari kelas 1B. Ini yang menjawab yang cukup aman, nyaman, cukup bahagia ini ya. Bukan. Ini. Bu Leli sudah menjawabnya rupanya. Alhamdulillah anak-anak lebih semangat ketika setiap hari diberi ice breaking dan kegiatan yang lebih banyak bergerak. Dan waktu yang ditunggu-tunggu mereka ketika Jumat berkisah. Wah, ada Jumat berkisah, mereka berarti senang diceritakan ya. Mendengar cerita. Kemudian alhamdulillah untuk pembelajaran di kelas sudah baik dan sangat bersemangat. Semangat mengikuti pelajaran, apalagi ketika melakukan praktek di kelas dan pelajaran PJOK. Wah, ini kayaknya kelas 1 ini. Ini biasanya ngefansnya sama Pak PJOK nih, Pak Adit ini. Kelas 4. Oh, kelas 4 juga rupanya. Iya. Senang kalau pelajaran PJOK ya. Ada beberapa kelas yang memang seperti itu, ada kalau sudah pelajaran PJOK, wah, refresh ya kayaknya, keluar kelas gitu ya di lapangan. Nah, berarti ini ada beberapa yang disikapi ini kalau senangnya keluar kelas ya. Oke. Ada yang mau menyampaikan langsung yang tidak ada di Padlet, tidak bisa membukanya, boleh langsung mungkin dari
Dari ini kayaknya dari bidang studi dulu ya. Tadi kan sudah bidang studinya tadi Pak dari vaksin. Sekarang bidang studinya dari bahasa Arab. Ya, mungkin nggak bisa. Ada Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Bagaimana pembelajaran anak-anak, kondisi pembelajaran di kelas? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau bahasa Arab kepuyeng-puyengan ya bocah ya. Kenapa? Kalau bahasa Arab kondisi belajarnya Seru kayaknya ya. seru gitu. Jadi karena kan iya karena mungkin karena pakai alat peraga gitu ya. Jadi mereka paling kesenangan tuh kalau misalnya udah ke kelas bawa alat apa namanya papan tulis kecil itu tuh mereka udah semangat banget tuh Iya. buat papan tulis kecil, nulis dengan megang masing-masing papan tulis tuh mereka seneng banget gitu karena kan bahasa ya, apalagi bahasa Arab gitu harus belajar untuk latihan menulis terus gitu. Terus biasanya sih mereka nuntut banyak main sih sebenarnya karena emang kan awal-awal kalau materi memang dan waktu cukup anak-anak main gitu tebak-tebakan main seperti ranking 1 atau main yang selalu mereka tunggu-tunggu tuh main bingo ya. Dia tuh selalu ditagih-tagih main terus gitu. Cuma kan kadang kita nggak bisa setiap saat seperti itu gitu. Ada masanya memang ketika sumatif atau ketika sudah waktunya terbatas. Jadi ya gitu sih. Mereka sih senangnya begitu. Kalau Games bahasa ya, Arab games, pembelajarannya menggunakan media dan menggunakan game-games ya. games Ya. betul ya. Gitu. Win, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Mungkin dari kelas yang lain. Tadi kan dari guru bidang studi bahasa Arab. Mungkin dari bahasa Inggris dari Miss Ira. Silakan Miss Ira. Mungkin dari guru bidang studi dulu nih. Gimana sih anak-anak kalau belajar? Bagaimana nih, seru atau pembelajarannya seperti apa nih? Anak-anak bosen atau bagaimana nih? Kan kita refleksi pembelajaran di kelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk bahasa Inggris mungkin bosannya pas itu ya Bu ya menjelaskan, tapi kan kita tidak bisa untuk menghilangkan ceramah ya Bu untuk menjelaskan materi baru. Baru nanti kalau misalnya sudah masuk ke misalnya di apa tuh namanya masuk ke project misalnya. Nah itu mereka sangat semangat. Misalnya kayak kemarin kelas 6 kan dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti berbeda ya proyeknya mengikuti capaian pembelajaran yang ada dan TP yang sudah saya buat. Misalnya contoh kelas 1 kemarin mengerjakan LKPD tentang shape misalnya. Terus nanti kita buat lingkaran besar tapi pakai bahasa Inggris begitu. Nyanyi-nyanyi sambil maju membuat lingkaran besar. Terus di kelas 2 misalnya kemarin guessword, tebak kata sifat. Terus mereka senang banget pas memperagakan misalnya cantik itu kayak gimana sih dalam bahasa Inggris dengan apa tuh gerakannya ya gesturnya misalnya cantik seperti apa gitu atau cute atau handsome gitu atau big begitu. Kalau kelas 3 alhamdulillah di AKPD-nya mereka seneng tentang hobi ditanya gitu kan, what is your hobby gitu satu-satu di temennya di apa tuh wawancara sama temennya lagi terus nanti maju mereka jelaskan temannya ini hobinya misalnya painting. Terus kalau di kelas 4 tentang jam mereka membuat daily activities. Terus nanti emang daily activities tuh kayak gimana Miss Ira gitu kan. Terus nanti saya jawab itu loh yang kayak a day in my life yang di TikTok. Terus mereka oh iya miss gitu baru paham kalau digituin. Kalau kelas 5 belum project baru mau project nanti. Kalau kelas 6 alhamdulillah kemarin membuat prosedur teks dan sudah saya serahkan ke Pak Tauhir untuk bisa promo-promo lah karena banyak banget yang memang
pronunciation-nya bagus dan percaya diri juga. eh apa sih prosedur tuh kayak tutorial lah ya gitu, kayak TikTok gitu lah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi dari guru bidang studi di mungkin Pak Ahmad ya di sini. Iya, Pak Ahmad Yani. Bagaimana pembelajaran di kelas gitu. Anak-anak cukup senang Bu pelajaran Payat pun SKY, apalagi saat sedang menceritakan sesuatu, mereka antusias banget dengerin. Saat punya bel istirahat minta nambah, Pak terusin, lah udah habis waktunya, nggak apa-apa Pak. Nah itu kondisi anak itu kalau lagi seneng ngedengerin Viva atau pembahasan yang cukup serius, yang cerita yang menyenangkan, ya begitulah kondisi anak-anak di dalam belajar. Cukup Bu. Yang mungkin kalau yang lainnya Pak itu kalau misalnya pas lagi serius seneng ya. Kalau pas kemarin kayaknya apa? Ketika kita bercerita apa tadi seperti yang Bu Miss Ira tadi ya. Ketika kita ceramah gitu atau menjelaskan bagaimana anak-anaknya gitu. Ketika kita banyak menjelaskan anak-anaknya seperti apa gitu. Misalnya kita ketika banyak ceramah gitu ya, anak-anaknya akan bete ya Pak ya. Biasanya nggak mendengarkan ngobrol sendiri ya kalau mungkin dengan cara kita banyak ceramah. Tapi kalau mungkin kalau bercerita atau pakai games-games, anak-anak akan lebih tadi ya kurang ya nambah waktunya ya, minta nambah waktunya. Baik, ada lagi? Cukup kali ya untuk pertanyaan kedua tadi tentang kita refleksi bagaimana kondisi pembelajaran di kelas ya. Ya, lanjut. Tadi berarti kita tarik untuk cari akar masalah dari tadi ya refleksi karakter dan pembelajaran. Nah, ini tadi akar masalah untuk masalah yang karakter tadi ya, itu yang kita tarik adalah kejujuran dan kemandirian. Sebenarnya satu lagi tadi sebenarnya ada juga tentang pengendalian emosi sebenarnya ya, itu mungkin kita bisa, tapi kita terlihat kan? Ya, ya nanti kita akan bersama-sama rancang untuk program ke depan seperti apa ini untuk kejujuran dan kemandirian anak agar anak lebih jujur dan mandiri ini bagaimana kita harus punya program-program cara agar anak-anak nanti itu menjadi kebiasaan dia gitu apa namanya jadi bukan karena jadi habitnya dia gitu dengan jujur gitu tidak harus dipaksa gitu atau kita harus misalnya ada CCTV loh ya gitu misalnya ada ibu lihat di CCTV nih gitu jadi tidak harus seperti itu tapi mereka jujur sendiri gitu kemudian dan yang apa tadi perlu tidak misalnya udah yang mendekati remaja tadi tidak perlu pendampingan yang khusus karena mereka sudah lebih mandiri gitu ya ataupun anak yang kelas 1 juga bisa gitu kita ajarkan lebih mandiri jadi tidak semuanya dibantu oleh gurunya gitu jadi kamu bisa sendiri enggak gitu coba bisa ya buka ini misalnya kadang-kadang kan anak-anak buka sayur apa sih buka tempat minum apa semuanya kasih ke ibu gurunya ya gitu tapi gimana caranya anak-anak itu lebih mandiri kemudian akan masalah yang kedua tadi adalah dari media pembelajaran. Saya lihat media pembelajarannya tadi untuk yang seperti sudah dilakukan oleh bahasa Arab ataupun bahasa Inggris tadi ya, bidang studi ataupun guru kelas yang lainnya. Media pembelajaran sangat penting ya untuk menarik agar anak-anak itu belajarnya lebih enjoy, happy tapi bisa gitu ya. Bisa gitu anaknya mengerti, paham. Tapi anak-anak tidak bosan belajar di kelas. Nah, ini pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan
peserta didik kalau zaman seperti tadi Miss Ira sampaikan, anak-anak belum paham, tapi ketika dibilang seperti ada di TikTok gitu loh, gitu, anak-anak sudah paham gitu, karena memang anak-anak pembelajarannya sudah kekinian ya, sudah mulai kita mau mengajarkan anak-anak yang mereka paham yang di eranya mereka gitu, kita mengajarkannya gitu, memberi masukan yang baik dari yang sudah dilakukan di biasaan di rumah, tapi untuk pembelajaran gitu. Seperti tadi mungkin TikTok, terus apalagi biasanya anak-anak. Iya, itu ya. Jadi media pembelajarannya kita lebih kekinian untuk belajar dengan anak-anak ini ya. Anak-anak ini kita udah mengajak mereka kekinian. Jadi ibu gurunya, ibu dan bapak gurunya harus belajar kekinian juga. Jadi anak-anak tidak bosan dengan itu mah zaman bapak, zaman ibu nih belajarnya dulu begitu. Kalau zaman saya mah udah nggak begitu ya. Gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan anak-anak belajarnya yang kekinian. Kemudian itu jadi akar masalahnya. Kemudian mungkin kita sama-sama membuat programnya ya. Sama-sama kita membuat program untuk ke depan. Tapi nanti kalau mungkin tidak tertulis di sini, kita bisa kita sekalian mungkin menyampaikan sedikit tentang komunitas belajar ya. Kombel ya, Kombel. Ya, sedikit disinggung sedikit tentang Kombel. Kemarin sudah direfleksi kemarin kita sudah dari awal kita memang sudah membuat komunitas belajar, yaitu dari fase A, komunitas fase A ya, Kombel fase A, kemudian fase B, fase C, dan kemudian guru tasin, dan juga guru nanti akan dibuat baru yaitu guru bidang studi yang mungkin belum kita buat, akan kita buat. Nah, nanti untuk saling bertukar tadi mungkin dimasukkan ke dalam program ini juga ya untuk refleksi pembelajaran tadi dengan cara salah satunya adalah Kombel tadi kita lebih kita maksimalkan untuk Kombelnya di fase A gitu, saling tukar pikiran fase A anak-anak cara pembelajarannya, di fase B juga, kemudian fase C atau guru bidang studi dan guru tahsin. Kemarin kita sudah refleksi sedikit juga di rapat hari Rabu kemarin tentang refleksi di tahsin ya gitu. Gimana cara pembelajaran tahsin yang anak-anak itu lebih rapi tapi tetap semangat dan mencapai target pembelajarannya gitu, dengan cara seperti apa? Menggunakan kesepakatan kelas ya, kelas tahsin misalnya, kelas tahfiz tahsin ya. Ada kesepakatan kemarin kita bisa masukkan itu nanti di program ke depan tahsin. Kelompok tahsin semua membuat kesepakatan kelas dan itu harus diaktifkan semuanya gitu dari anak-anak sendiri gitu, bagaimana kesepakatannya sehingga ke depannya tidak ada anak-anak yang belajarnya sambil kemana-mana gitu ya saat tahsin gitu ya. Kemudian juga itu program nanti diaktifkan lagi di Kombel yang tahsin ya, Pak Fajar selaku koordinator mungkin menjembatani gitu memulainya gitu. Kemudian juga di fase A PJ-nya fase A adalah Bu Puji ya, fase A. Kemudian fase B-nya Bu Iir, fase C-nya Bu Andin ya. Mungkin itu lebih juga untuk ini tadi program refleksi pembelajaran dan juga karakter. Gimana kita buat programnya mungkin nanti masing-masing akan kita ini ya di fase A, B, C gimana. Karena mungkin akan berbeda untuk kejujuran tadi atau kemandirian di fase A, B, C kan beda-beda ya. Nanti kita buat sama-sama untuk kedepannya lagi. Nah, sekarang kita ya. Ini untuk yang kejujuran ini sedikit mungkin tadi sesuai dengan arahan dari Pak Kartijan tadi juga ada ya, tadi bagaimana dengan poster ya, memperbanyak poster di sekolah kita, poster karakter menunjukkan foto siswa, kemudian ini ada program kedepannya ya, kemudian mengaktifkan komunitas belajar untuk pembahasan kejujuran peserta didik setiap kelompok fase atau bidang studi,
Kemudian disesuaikan dengan usia dan kebutuhan setiap komunitas belajar ya. PJ-nya tadi ya sudah. Kemudian, nah mungkin ya, Bapak Ibu ada saran lagi untuk program ke depan? Tadi dari poster, kemudian kita dari Kombel, komunitas belajar, kita akan memanfaatkan itu untuk apa namanya perbaikan ke depan. Dan nanti kita akan refleksi lagi 1 bulan lagi kita refleksi bagaimana perkembangannya. Nanti kita program ini kita gulirkan dulu programnya per fase ya apa-apa. Kemudian kita akan refleksi lagi mungkin sebulan lagi. Kemudian kita nanti ada PMO kita laporkan lagi di PMO di bulan April ya, April. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Bu Puah? Mungkin sedikit ini Bu Indri tentang melanjut refleksi yang kemarin sama teman-teman di hari Rabu ya, tentang kejujuran dan kemandirian kan di salah satunya mau kita mulai di ketika sangat ya di bulan Ramadan itu momen penanaman karakter ke siswa apa ya untuk jujur karena memang kalau puasa itu kan utama banget jujur karena memang merasa bahwa dia diniatkan karena Allah dan harapannya ke depannya juga anak-anak jadi terbiasa bukan hanya ketika puasa aja dan bukan hanya bulan Ramadan aja. Iya, terima kasih Bu Puah. Ya, itu kemarin memang kita mau ambilnya di kenapa kita tepat sekali ya refleksinya untuk karakter kejujuran ini dan kemandirian ini di bulan Ramadan tadi seperti kata yang tadi Bu Puah juga memang tepat sekali untuk saat ini berpuasa ya. Berpuasa juga itu ini kejujuran ya. Dan nanti kita juga ada buku yang akan kita bagikan, buku Dira. Nanti setelah ini mungkin akan gurunya memegang dulu ya untuk mengupas apa yang akan di bulan Ramadan anak-anak ini apa sih targetnya gitu ya. Punya resolusi ya kan kemarin sudah mereka kalau yang kelas 4, 5, 6 sudah mabit yang perempuan kemarin mungkin yang laki-laki juga bisa disampaikannya nanti ke Walasnya mungkin melalui Walas resolusi Ramadan apa perbaikan setelah bulan Ramadan dari Ramadan itu penggojolokan di bulan Ramadan misalnya pembiasaan-pembiasaan baiknya apa yang akan di bulan Ramadan lakukan dan nanti setelah Ramadan akan berbekas untuk seterusnya gitu ya. Mungkin itu saja kalau memang sudah tidak ada yang bertanya atau ada lagi yang ditanyakan atau mungkin masukan? Bu Resti atau menambahkan? Cukup? Bu Aal? Cukup? Oke. Mungkin dari tim Ubudiyah ada tambahan? Tim Ubudiyah kemarin sudah menyampaikan ya pembahasan kemarin juga tentang kejujuran ya, kejujuran ada tanggung jawab dan kemandirian ya anak-anak ketika di masjid ya, di masjid segera untuk murojaah, kemudian ada yang memimpin murojaah juga, kemudian ada yang langsung berwudu. Nah, seperti itu pembiasaan-pembiasaan itu yang kita akan tonjolkan lagi seperti dulu gitu anak-anak udah bel berwudu kemudian ke masjid murojaah gitu ya. Tanpa gurunya mengawasi anak-anak sudah jalan dengan sendirinya karena mereka udah bertanggung jawab, mandiri dan juga ketika ada beberapa anak yang perlu tadi ya kejujurannya yang perlu dipertanyakan gitu mungkin kita tadi dengan cara yang program ke depan mungkin itu saja kegiatan PMO kali ini kurang lebih saya mohon maaf saya akan kembalikan kepada iya sebelum saya kembalikan kepada MC tapi saya mungkin dari Pak Pawit akan menyampaikan lagi masukannya. Iya, baik Bu Indri. Terima kasih banyak. Ya.
eh setelah saya mengikuti apa namanya PMO ini dengan diskusi-diskusi yang tadi sudah dilakukan, ada dua materi yang disajikan, yaitu pertama kaitannya dengan karakter ya, pembelajaran karakter, yang kedua pembelajaran yang ada di kelas gitu. Dari pembelajaran karakter itu yang paling ingin diharapkan oleh Almanar ini adalah nilai kejujuran, ya, nilai kejujuran. Betul apa enggak ya? Nilai kejujuran. Karena kejujuran itu saya membuat satu apa namanya ya, moto saya dulu waktu saya jadi kepala sekolah itu adalah kejujuran adalah kunci keberhasilan. Judulnya saya itu kejujuran adalah kunci keberhasilan. Jadi orang baru bisa dianggap berhasil hidupnya kalau dia melakukan kejujuran dalam segala hal, ya, yang menyangkut dirinya. Jujur artinya tidak curang, betul nggak ya? Kalau udah curang, jujur nggak tuh? Tidak jujur. Sifat Nabi yang pertama kan sidik, ya, benar. Nah, jadi itulah yang harus dimunculkan dalam diri anak, diri kita semuanya. Kalau sejak kecil anak dibiasakan jujur, ya nanti insya Allah ke depannya dia jadi anak yang amanah, ya, yang sidik, ya, mungkin bisa patonah atau tablik. Itu. Nah, saya melihat tadi Bapak Ibu melihat kejujuran ini, ya. Ya, saya belum dengar itu dalam hal apa saja sih yang sudah nampak di kelas Bapak Ibu tentang kejujuran. Tadi hanya jujur. Perilaku apa yang tadi di kelas berapa tuh ya? Saya lihat ada masalahnya adalah masalah kejujuran. Nah, kejujuran yang seperti apa yang menjadikan masalah di kelas tadi? Ada Bu Indri tadi yang menulis ya, waktu ketika dia menjawab bagaimana ya tentang karakter di kelas ibu masing-masing. Nah, saya belum tahu nih kejujuran yang seperti apa yang menjadi masalah ya di kelas tadi, kelas 4 atau kelas berapa ya? Iya, kelas Yang 4 tadi. kelas 4 ya, kelas 4. Gurunya siapa tadi yang nulis ya? Barangkali bisa dijelaskan kepada kita seperti apa sih masalah yang ada terdapat dalam karakter kejujuran, sehingga kita tahu oh iya seperti ini kejujurannya. Kemudian setelah tahu masalahnya, kita harus tahu penyebabnya, kemudian kita cari solusinya. Seperti itu. Itu yang perlu nanti dipahami. Bisa juga dalam pembelajaran karakter itu kita menggunakan video, ya, menggunakan video. Ini kan sekolah Islam ya. Ini ada apa namanya? Bapak Ibu bisa ngambil di video ini, ya, di video yang berkaitan dengan video kejujuran. Judulnya kisah kejujuran. Kisah kejujuran Ka'ab bin Malik, ya. Ka'ab bin Malik. Nah, tadi sudah saya share ke Bu Indri videonya yang diambil. Tadi saya baru ambil. Itu udah saya kirim ke Bu Indri ya. Udah Bu Indri udah dapat belum ya? Oh, belum ya. Belum, Nah, Pak. belum. Ini saya ambil dari YouTube ya. Nah, nanti dari sini karena ini sekolah Islam ya. Nah, nanti kejujuran ya situ kita bisa ambil. Udah sampai ya Bu Indri ya? Sudah, Pak, sudah. Ya, nanti bisa diputar itu. Tinggal ngambil. Nah, itu yang kaitan dengan kejujuran. Nah, barangkali kalau yang kaitannya dengan misalnya anak misalnya yang suka bohong, gitu. Bohong itu termasuk jujur apa tidak jujur? Tidak jujur. Nah, kita buat bagaimana supaya bisa jadi jujur gitu ya.
pertama dengan pembelajaran, ya, kedua dengan pembiasaan. Pembiasaan bisa, dulu saya pernah melatih para guru bagaimana kalau dia melatih kejujuran itu di sekolah itu adanya kantin kejujuran, ya. Kantin kejujuran itu kita buat sedemikian rupa, harganya sudah ada, ya, ditempel di apa namanya di lemarinya, harga pensil sekian sekian. Kemudian kotak kotak ngumpul uang sudah ada, gitu. Kemudian tidak ada yang nunggu, tidak ada yang nunggu dan tidak ada CCTV. Nah, jadi anak belanja di situ kecil-kecilan aja, warung kecil-kecilan tentang buku tulis dan sebagainya. Itu salah satu sarana, ya, sarana untuk melihat karakter kejujuran yang ada pada diri siswa itu. Itu yang pertama komentar saya. Ya. Yang kedua kaitan dengan pembelajaran. Tadi pertanyaan Bu Indri, kondisi, ya, kondisi Bapak Ibu ketika dalam menyampaikan pembelajaran. Jawabannya bagus-bagus semua itu, ya. Gak ada yang punya masalah Bu Indri. Yang senang, yang kagum anak-anaknya gitu, ya. Jadi bahasa Arab tuh, ya, anak-anak yang bingung nulis Arabnya gitu, ya. Ya, yang pelajaran bahasa Arab kan paling susah kalau nulis Arab kalau bahasa Inggris. Nah, tadi menjawabnya sih masih universal, ya. Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu mengajar itu anak itu senang dan anak itu paham? Nah, kuncinya itu, ya. Nah, Anda paham. Jadi artinya setelah selesai pembelajaran kita ada namanya asesmen sumatif, ya. Bapak Ibu kan paham, ya, ada asesmen diagnostik, asesmen tes diagnostik, asesmen formatif dan sumatif. Yang formatif adalah asesmen yang diberikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini bisa Bapak Ibu pakai itu sebagai ukuran kalau metode atau model pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan anak ngerti. Gitu. Jadi sebelum nanti kita memberikan tes yang akan kita masukkan ke dalam nilai. Biasanya per CP, ya, per CP kita kasih nilai. Nah, itu. Jadi kita harus tahu nih, kita udah ngajar nih. Begitu ngajar, di dalam proses pembelajaran kita ada two-way traffic way. Artinya ada komunikasi antara siswa dengan gurunya. Nanti ketika kita bertanya, oh anak nih belum paham ini. Nah, berarti kita bisa catat tuh, apa masalahnya. Apa saya yang ngajarnya terlalu sulit diterima, atau suara saya masih kurang keras, atau anak-anak tidak ngerti bahasa yang digunakan oleh guru. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu. Jadi ukuran anak sih senang, ya, dengan gurunya kalau anak-anak senang dengan gurunya. Tapi kemampuan daya serap anak itu bisa nggak kita lihat? Oh, berarti apa yang saya ajarkan nanti anak-anak udah paham. Nah, itu adanya di akhir itu adalah sumatif, ya, sumatif. Jadi pembelajaran tes asesmen yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran, ya. Pada akhir pembelajaran. Konsepnya kita di kurikulum Merdeka seperti itu. Ada formatif dalam proses pembelajaran, ada sumatif di akhir pembelajaran. Baik soalnya berbentuk lisan ataupun berbentuk tulisan. Nah, itu bisa dipakai, terserah kita aja. Tapi kita bisa tahu nih, oh ngajar saya hari ini anak-anak ini pada paham semuanya. Nah, kalau udah begitu berarti gurunya senang. Ya, gurunya senang kalau anaknya mengerti apa yang diajarkan. Jadi jangan gurunya, terutama guru matematika nih. Guru matematika kan guru yang paling ditakuti itu, ya. Kalau udah matematika anak-anak udah bingung, apalagi soal cerita itu, ya. Nah, jangan merasa gurunya kalau anak-anaknya itu nggak bisa, ya, soalnya nggak bisa dijawab, hebat nih saya
Saya nih guru matematika, tidak ada satupun anak yang bisa jawab soal saya. Jangan merasa bangga yang kayak gitu. Kita justru merasa bangga apa yang kita berikan itu anak-anak paham. Itu takutnya nanti dia nggak bisa, akhirnya apa? Minta les orang tuanya, Bu dilesin doang anak saya gitu. Nah ini yang harus kita hindari gitu ya, kita hindari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, masukan-masukan dari saya. Nanti untuk karakter kejujuran paling utama yang harus kita pakai. Kemudian pembelajaran ibu ngajar merasa, oh saya enak ngajar saya, anak-anak pada antusias dengerin semuanya. Tapi itu bukan ukuran. Ya ukurannya nanti ibu adakan sumatif di akhir pembelajaran. Kalau anak-anak bisa jawab semua, ibu hebat. Ya, hebat. Nah, dipesan kalau udah bisa, Nana, ingat-ingat ya yang ibu ajarkan hari ini nanti kalau kamu ada tes lagi, kamu sudah paham dan diulang-ulang belajar di rumah. Itu Bu Indri dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pawit masukannya. Alhamdulillah tadi ya memang benar ya. Tidak hanya kita saat mengajar itu anak-anak senang banyak games ya, tapi ketika ujian atau sumatif asesmen akhir sumatif ya, sumatif bab ya, sumatif bab, asesmen sumatif bab. Wah, langsung nilainya ternyata mereka nggak paham hanya gamesnya aja yang senang, tapi saat di akhir masih kurang. Berarti kita masih perlu refleksi lagi ya. Kita refleksi diri kita berarti apa nih? Mungkin metodenya masih ada yang harus diperbaiki lagi. Mungkin tadi dari masukan dari Pak Pawit, kemudian juga tentang kejujuran. Kalau untuk kantin kejujuran mungkin kita belum bisa karena kita tidak ada kantin ya di sekolah. Mungkin tadi kejujuran mungkin di kemarin yang kejujuran dalam bentuk yang lain ya, kayak misalnya di kelas 4 tadi senang mengakui kesalahan atau ketika menumpahkan sesuatu siapa yang membuat tumpah itu siapa. Nah, anak itu dengan kesadaran diri sendiri dia yang mengakui, kemudian dia membersihkan seperti itu memang mungkin kalau di anak-anak banyak anak-anak di sini mungkin di SDT Almanar terutama mungkin ada banyakkan anak-anak yang anak tunggal atau anak bungsu gitu, anak yang mungkin sangat dimanja orang tuanya gitu, yang semua dilayani di rumah dan di sekolah ini ketika dia tumpahin sesuatu tidak bukan saya gitu atau kamu atau siapa dan tidak mau mengakuinya. Nah itu PR banget buat kita. Mungkin program ke depan kita akan memprogram yang seperti itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi dari kesadaran mereka Bu Indri, di sini. Bu Indri. Ya, iya Bapak. Iya, ada nggak pernah terjadi nggak anak yang pensilnya diambil sama temennya gitu? Ya, terus ditanya siapa yang ngambil, nggak ada yang ngaku gitu. Ada nggak ya kayak gitu? Ya, ada ya. Ada Pak seperti itu. Masih ada, makanya itu Masih termasuk ada ya? PR kita. Oke, Pensil ya. temennya diambil gitu, tidak mau atau jatuh ya, Nggak ngaku, jatuh. dia ngambil hilang Atau tuh, nggak ada yang diumpetin ngaku Pak. gitu. Bukan diumpetin bahasa apa tuh diumpetin iseng ya, iseng aja. Nah itu tapi iseng-iseng tapi membuat gemes temennya ya, jadi memancing emosi yang seperti itu. Ya mungkin ini tugas kita gitu nanti ini sama-sama Bapak Ibu guru nanti menyusun program tidak melakukan hal yang seperti itu gitu, gimana caranya ya, walaupun itu kita kan namanya ini kita baru menyusun programnya. Nah nanti untuk keberhasilannya kita lihat selanjutnya, karena yang penting ikhtiar kita untuk memperbaiki pembelajaran atau karakter anak-anak ini terutama. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Pawit atas masukannya. Pak Kapten tadi sudah izin kepada Bapak Ibu guru karena waktu sudah melewati ya, sudah sore. Alhamdulillah kita sudah melakukan PMO di bulan Februari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Bu Resti.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Indri yang telah memimpin PMO hari ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pengawas atas segala masukan dan motivasi buat kita semua. Saya selaku MC dalam PMO hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf. Marilah kita akhiri PMO hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Barakallahu ma'rufana wa bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin ya, Lip, Bu Indri. Iya Pak, terima kasih. Pak, terima kasih. Sama-sama.